Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari yang berbahagia ini ya, untuk kita semua sebetulnya. Kali ini kita ada di, kalau sekarang disebut sebagai SMA Negeri 8 Malang. Betul, betul. Sebetulnya kalau kami ini adalah pada saat itu adalah sekolahnya namanya SMA PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan IKIP Malang. Nanti pada saat tahun 1986 sudah menjadi SMA 8, jadi ada perubahan status dari sekolah ini, dari yang dulunya di bawah IKIP akhirnya menjadi di bawah naungan pemerintah, dalam hal ini menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Malang. Nah, teman-teman ini senior-senior saya yang dulu menimba ilmu di sini. Nah, nanti mungkin bisa dikenalkan Mas Mono, Mas Kofi, Mas Andri ya. Terus satu lagi tokoh ini adalah Bu Anis, adalah kepala sekolah SMA Negeri 8 saat ini. Beliau sangat muda sekali, baru berusia 40. Katanya begitu. Terima kasih. Mungkin Mas Mono bisa nyambung, silahkan langsung. Siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Dr. Eri dan yang lain. Ini beliau Dr. Kofi, Dr. Ati, Bu Anis, Mas Andri. Angkatan berapa ini? 82, Mas. 84. 84. Beliau 76. Yang paling sepuh tapi kelihatan masih muda. Paling muda. 80. Saya angkatan 79, zamannya PPSP. PPSP, ya alhamdulillah. Mungkin saya gambaran sedikit aja mengenai pelaksanaan GJU, mungkin boleh atau langsung gimana ini reuni kita sebetulnya. Reuni kecil ya, betul. Ya, terus reuni kecil. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi ini memang sudah aktivitas agenda rutin ya dari 37 khususnya alumni SMA PPSP, dan ini yang kesekian kali setelah hampir 2 tahun, 3 tahun ya kita berhenti vakum karena pandemi. Jadi alhamdulillah terakhir saya menemui beliau-beliau guru-guru Purna itu pada saat pemberian hari Lebaran lah, akhirnya kita silaturahmi, banyak menanyakan, Dok, Mas Wirat kapan akan GJU lagi? Dari situ nunggu kami tergerak, kasihan dan kebetulan kita banyak yang nganggur kayaknya wis. Maksudnya pensiunan sudah. Pensiunan Purna. Ini tahunan ya Mas Mono? Iya, insya Allah tahunan. Jadi dan alhamdulillah per sekarang ini itu kita mengajak gabung adik-adik kita alumni SMA Negeri 8 yang tergabung dalam himpunan alumni Semangasta. Jadi di sini kita mulai bergabung, jadi ternyata banyak dari mereka itu alumni yang dokter juga, jadi bisa bergabung dengan kami dengan harapan nanti ke depan kan non sewu kita juga semakin berumur usia ya, semakin hilang tidak. Harapan adik-adik ini yang akan meneruskan seperti itu. Misi kami memang murni sosial dari guru, alumni maupun masyarakat ini. Jadi ini sebetulnya suatu reuni yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan kesehatan, general check up untuk guru-guru dan alumni. Itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Gofir bisa menyambung ini sebagai ketua tim kesehatan dari teman-teman alumni semua. Ya, terima kasih banyak waktunya. Jadi memang benar ini adalah sebenarnya kepedulian alumni terhadap alma maternya. Dulu sebelum jenazah itu kita lakukan pertama kali sekitar tahun 2005 lah sih. Iya, betul. Itu yang paling peduli terhadap sekolah ini barangkali ada Dr. Ati.
beliau melateni untuk berkunjung ke sekolah ini di UKS. Oh iya. Beliau akan banyak cerita tentang itu. Nah kemudian kita akhirnya bareng-bareng dari Y37 untuk membuat yang lebih dari itu dengan pemeriksaan jenis check-up ini. Dari waktu ke waktu masih pancet rutin kita lakukan. Kemudian semakin kesini semakin kita minta teman-teman yang lebih muda untuk terlibat. Alhamdulillah pada tahun ini lebih banyak lagi dari teman-teman yang dari HAS terlibat. Kita berharap bahwa tahun ke depan itu adik-adik HAS lebih banyak terlibat lagi, sehingga dari Y37 yang rata-rata sudah pensiun, siap pensiun semua. Tinggal jadi pelaksana saja, artinya niring gitu. Tapi tetap insya Allah. Iya. Saya kira itu mungkin dari. Kita berharap adik-adik meneruskan. kebiasaan baik. Iya, betul. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Mas Gofir. Mbak Ati ini paling, saya panggilnya Mbak ya. Kalau di rumah yang putih nggak apa-apa. Mbak Ati sebagai pionir ya dari kegiatan semacam ini. Mbak Ati mungkin punya suatu kerentek hati ya. Kalau tujuannya jelas lah ya. Tapi bagaimana dengan apa namanya, jenengan hatinya pada saat itu, niatnya di dalam lubuk hati mungkin tidak terucap itu ya. Mungkin tidak terucap ya. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Matur nuwun Mbak Anis. Bersama kami. Jadi ini saya bersyukur sekali ketemu dengan adik-adik semua ini. Jadi memang tadi saya juga bertemu dengan Pak Martino, saya juga agak kaget ya. Ternyata beliau mengingat betul pada saat saya lulus di kedokteran itu tahun 89. 89 itu karena molor ya, biasa kan sudah hamil punya anak masih embuk dulu liburnya gitu. Nah kemudian saya memang membantu, yang bisa saya lakukan adalah saya berurusan tentang kesehatan gitu ya, sehingga saya memang melibatkan diri di UKS-nya SMA, karena pada saat saya dulu itu ada Bu Kacik waktu itu ya, namanya ada perawat yang selalu standby, dokternya salah satunya Dr. Joko, Prof. Joko, dan beberapa dokter, kemudian kosong gitu ya. Kemudian saya di sini, nah ternyata sama nakalnya dengan saya. Jadi kalau sudah hari Sabtu gitu banyak yang belok di UKS supaya diizinkan pulang gitu. Padahal saja nih nggak lorong gitu ya. Nah akhirnya ada Pak Sartono segala macam, Pak Bude mau saya, Mbak pokoknya nggak usah diizinin ya. Jadi kita nongkrong aja di UKS sampai jamnya pulang. Ya, jadi tidak tetap tidak ini ya. Jadi itu sebetulnya pertama memang saya merasa berkewajiban ya untuk sama-sama menjadi sehat dan tidak ada nakal yang seperti saya dulu gitu, bisa bolos gitu. PP-nya waktu itu sudah jalan. Kemudian setelah saya juga dinas, saya masih beberapa waktu masih ketemu di 8 ini. Kemudian berdirilah Y37 di tahun berapa itu Dek Irat ya? 2007 apa ya? Saya kok lupa ya. Jadi teman-teman gitu ya, teman-teman kakak-kakak kelas saya yang dulu SMA PPSP ini tahun 73 berdiri. Tetapi yang punya greget untuk bikin alumni itu malah mereka yang bukan lulusan sini. Akhirnya kita bikin gimana caranya alumni itu nggak alumni loh, tapi saya bangga banget sekolah di SMA PPSP. Itulah kenapa kemudian kita menulisnya adalah mantan siswa. Karena itu ada yang masuknya di kelas 2, ada yang kelas 2 keluar di DO gitu ya. Tapi mereka bangga dengan PPSP ya. Bukan DO, lulus sebelum waktunya. Kekasih. Jadi kalau kita ketemu itu ada yang cerita pada saat SMA itu bisa 3 sekolah dilalui gitu, di mana pindah sampai dengan ada juga di PPSP, sehingga kita sepakat oke deh kalau gitu kita tidak ngomong alumni, kita ngomong mantan siswa. Artinya label PPSP itu cukup membanggakan bagi teman-teman.
Karena yang jelas memang sistem kita pada saat itu berbeda ya Bu Anis. Iya, Kita menggunakan betul. sistem modul, Iya. kita bisa maju berkelanjutan. Yang pinter ya bablas pinter, sing kepingin gandol juga boleh kan gitu. Kita belajar bisa di luar kelas dan sebagainya. Sehingga terbentuklah kemudian kita namakan mantan siswa SMA PPSP. Y37 itu adalah nama jalan sebetulnya. Jadi sekolah kita ini di Jalan Yogyakarta nomor 3 sampai nomor 7. 37. Nah, 3 sampai 7, bukan 3 sampai 7. 3 sampai 7. Bukan 37. Sekarang berubah jadi 37. Nah, sehingga kita bisa berlanjut sama adik-adik SMA 8. Tidak ada lagi karena tempatnya sama deh kita ini gitu. Sehingga itulah kenapa kita bilang Y37, kemudian ada PPSP dan HAS. Khas ya. Adik-adik angkatan 80 waktu itu yang mempelopori pemeriksaan guru-guru kami, akhirnya berkelanjutan. Dan kegiatan dari Y37 saat itu memang pertama adalah kesehatan, jadi banyak sekali kegiatan sosial, kemudian juga pada saat bulan Ramadan, kita pinginnya itu beda, selalu PPSP ini punya beda ya Dek ya. Kalau yang lain tuh membagi pada saat untuk buka bersama, kita bikin roadshow sahur. Jadi kita pada waktu malam hari kita keliling. Saya biasanya kebagian di Coblangan Sepur. Terus ada di bangunan-bangunan ada tukang becak. Jadi teman-teman sudah terbiasa pada saat bulan Ramadan itu kita membagikan untuk sahur. Gitu. Barangkali tidak terpikirkan itu yang kita ini ya. Jadi itulah banyak beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ya tentunya termasuk saya, kebetulan saya yang lalu adalah ketua dari Y37. Saya berharap kelanjutan dari kegiatan teman-teman ini, ya kan? Karena bagaimanapun juga guru-guru kita inilah yang bisa mencetak kita semua bisa menjadi orang, ya kan? Kalau saya di kedokteran, dosen saya tahunya saya jadi dokter. Itu kalau di SMA ini muridnya banyak ya Bu ya? Ada yang jadi insinyur, ada yang ahli gizi seperti beliau. Jadi sangat bervariasi. Dan itulah seperti tadi Dokter Taufik katakan, itulah yang bisa kita persembahkan lah untuk sekolah ini. Saya rasa itu Dokter Eri. Mbak Ati, itu dari niat dari dalam hati ya. Tapi apakah mungkin ini adakah tujuan untuk memotivasi adik-adik yang lebih, yang justru mungkin masih sekolah sekarang ya? Ini gimana? Betul. Kami juga pernah mengadakan pertemuan ya dengan siswa di sini. Waktu itu kebetulan Pak Nur Pamuji dulu juga beliau mantan Dirut PLN. Itu ada beberapa kegiatannya Bu di sekolah dan ada hasil karyanya yang bisa dirasakan oleh adik-adik semua. Kemudian kita juga ada bertemu dengan siswa yang kelas 3, kelas 12. Kelas 12. Jadi kita memotivasi mereka bahwa ini loh kakak-kakakmu ini berbagai macam profesi, tidak hanya jadi dokter, ada yang jadi guru, toh beliau-beliau berhasil. Nah, kemudian juga ada salah satu bendahara kita waktu itu di Irak, itu juga memberikan pandangan tentang bagaimana sih sekarang kita saving dan invest tentang uang. Ya, kalau zaman saya dulu nggak ngerti nabungin yang celengan barang gitu ya. Karena sekarang mereka sudah mulai berinovasi, apalagi sudah mulai ada sistem online lebih membuka mereka. Dan kami waktu itu membantu sekolah ya Bu ya. Kemudian terkendala karena pandemi. Jadi kita membantu untuk koperasinya bisa berjalan, termasuk juga dari kami sebetulnya menitipkan merchandise ya Dek ya. Siapa tahu ada alumni yang datang kepingin beli, oh ini kenang-kenangan kita untuk koperasi sekolah. Nah, cuman karena kemarin pandemi memang kita harus memulai lagi ya. Nanti insya Allah bisa dimulai, sudah disiapkan tempatnya. Dan tabungan untuk adik-adik. Saya rasa itu. Sebelum ke bintang kita, saya mungkin harus ke Mas Andri dulu. Gimana Mas Andri pendapat panjenengan? Ya, apa ya, ini betul-betul bisa memberikan legacy, warisan dari para alumni untuk sekolah yang menjadikan kita seperti ini, Mas Eri. Jadi apa, luar biasa. Mungkin saya sebagai ahli gizi atau nutrisionis memandang bahwa salah satu kegiatan alumni untuk pemeriksaan kesehatan secara lengkap itu
saya agak lebih jauh begitu, bahwa sebenarnya ini betul-betul akan menjadikan siswa-siswa yang sekarang itu betul-betul bisa merasakan bahwa sebenarnya nanti kalau sebenarnya saya lulus, saya bisa berbuat juga dengan cara ya bagaimana guru-gurunya menjadi jauh lebih sehat gitu ya. Maka dan pada saat itu juga kalau gurunya sehat dengan general check-up tersebut, maka dia akan merasa tenang juga. Kalau guru-guru sehat berarti ngajarnya kan tambah bagus gitu. Semangat. Ya, jadi ini adalah kegiatan yang betul-betul akan memberikan ruang bagi para alumni, dan saya senang sekali, saya betul-betul luar biasa. Ya, apa yang bisa saya dharma baktikan untuk guru-guru saya dulu. Jujur aja betul, Mas Heri, teman-teman, Dr. Ati dan sebagainya, bahwa saya jadi begini itu adalah karena saya di PPSB. Saya ketika lulus 4 semester pada saat itu pandangan teman-teman saya itu adalah saya pintar begitu ya, kemudian mempunyai sebuah cara berpikir yang berbeda dan sebagainya. Jadi saya ketika di universitas itu betul-betul saya itu adalah dianggap tinggi. Makanya saya menjadi aktivis, barangkali dulu saya menjadi ketua senat mahasiswa, itu suka tidak suka bahwa banyak teman-teman saya bahwa ya jelas saya lulusan PPSP. Jelas saya juga ini luar biasa betul ya. Dan saya kepingin bahwa SMA Negeri 8 Bu Anis bahwa dia juga akan bangga juga bahwa sebenarnya saya punya alumni Dr. Saraswati, Dr. Heri dan sebagainya. Mungkin saya yang bisa dibanggakan begitu ya. Jadi itu mempunyai motivasi tersendiri untuk adik-adik. Mungkin itu Dr. Heri. Jadi apa yang Mas Andri katakan itu bahwa kami di sekolah ini sebetulnya kita memang dibentuk oleh sistem, di mana kita dulunya dibentuk itu menjadi orang-orang yang mandiri, yang mampu mencari penyelesaian masalah sendiri. Saya ingat kalau dulu, menurut saya sih sekolah di sini dulu saya cukup nakal juga sih, termasuk bolosan juga. Tapi bolosnya itu kita sudah selesai modul, selesai ya udah saya pergi, gitu. Saya banyak menunjukkan teman bahwa sebenarnya saya udah selesai kok. Sama dulu gitu. Kalau pingin istirahat, saya kegiatan PMR di UKS ya. Saya dicatat ini berarti tukang bolos ini. Tapi bolosnya ke PMR, makanya jadi dokter. Jadi kami ini diajar untuk menjadi mandiri, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Sehingga ketika kita mendapat suatu tugas, itu yang terbentuk bukan lari dari tugasnya, tapi kita selesaikan secepatnya. Setelah itu kita bergila, gitu. Kita bolosnya di situ. Jadi saya berpikir bahwa saat ini kalau saya menghadapi suatu pekerjaan yang terpikir adalah saya harus bekerja tuntas, harus selesai. Itu ya. Jadi rasanya saya itu terbentuk untuk itu, untuk melakukan pekerjaan, menyelesaikan secara tuntas. Cepat atau lambat itu mungkin menjadi cara saya, tapi yang paling penting tuntas, begitu. Nah, ini tentu bisa menjadi inspirasi untuk bintang kita kali ini. Ya, saya kira dari semua teman-teman memang ada satu pola yang sama sebetulnya antara kami. Sehingga mungkin Ibu bisa mengimplementasikan kepada adik-adik sehingga memotivasi adik-adik untuk monggo Ibu. Terima kasih Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya sebagai kepala sekolah di sini termasuk Bapak Ibu guru, kami merasa bangga ya punya alumni yang luar biasa. Dan ini sudah diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pada ulang tahun sekolah. Untuk itu kami atas nama keluarga besar SMA 8 kami mengaturkan terima kasih atas semua yang telah disumbangsikan untuk sekolah ini. Dan
spesial untuk tahun ini kita ulang tahun yang ke-50. Oleh karena itu tadi seperti diaturkan oleh Dr. Taufik, Dr. Ati, Dr. Eri juga Pak Andri, insya Allah tanggal 17 dan tanggal 16 itu kita akan mengundang para alumni supaya bisa memberikan motivasi seperti yang disampaikan oleh Dr. Eri tadi. Jadi kami bangga dengan alumni terutama Y37 maupun HAS. Kami mengundang ke sekolah untuk alumni mengajar. Nah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa seperti diaturkan Dr. Ati tadi bahwa anak-anak itu biar tahu ini loh kakak-kakakmu luar biasa. Ada yang dari dokter spesialis, kandungan, ada mata, ada yang pas pokoknya luar biasa. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Di samping itu juga dari HAS juga kemarin ya Bu Ani siap, dari Y37 juga siap. Oleh karena itu sekali lagi kami bangga dengan para alumni. Mudah-mudahan ke depan anak-anak SMA Negeri 8 Malang ini akan terinspirasi, termotivasi oleh para kakak-kakak alumni yang hari ini menunjukkan kepedulian juga untuk menghormati para guru. Lah ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak supaya mereka punya rasa ini loh aku karena guruku. Nah ini yang sudah ditunjukkan oleh bapak-bapak alumni, kakak-kakak alumni yang luar biasa memberikan general check up. Sekali lagi terima kasih banyak. Dr. Eri juga sudah memfasilitasi, Pak Wira, Dr. Taufik, Dr. Kofir, mohon maaf ya Dr. Kofir. Ya maaf dong karena memang nggak pernah ketemu ya. Kalau dokter balik layar, iya kan di balik layar saja. Sementara saya ini yang paling di depan ini ya. Ya ini diberi amanah untuk menyelesaikan tugas saya sebagai kepala sekolah di sini. Oleh karena itu kami selalu welcome seperti yang diaturkan Dr. Ati tadi bahwa Mbak Horita itu telah memberikan satu program cashless society. Jadi di sekolah ini kita sudah cashless, jadi untuk pembayarannya itu anak-anak sudah menggunakan aplikasi di mana ya Mbak Horita telah memberikan ke sini. Di samping itu saya perlu matur bahwa alhamdulillah SMA 8 ini paling tidak 4 tahun terakhir ini luar biasa. Jadi yang banyak masuk jadi kita ini untuk senam PTN kita juga tidak kalah dengan sekolah tetangga atau sekolah yang berada di tengah sana. Saya tidak perlu menyebutkan sekolahnya. Kami yakin insya Allah SMA 8 bisa bersaing, apalagi kita ini sama-sama sekolah yang zonasi itu. Jadi sekarang sudah tidak ada sekolah favorit lagi. Nah ini kesempatan untuk SMA 8. Kami merasakan bahwa kalau boleh itu kita akan menambah kelas, tapi kan kita dibatasi aturan. Satu kelas itu hanya 36 saja. Dan itu SMA 8 selalu full. Kalau ada Bu Anis, kalau ada yang mengundurkan diri, saya siap untuk masuk SMA 8. Nyumbang apa saja saya mau. Pak, ini sudah aturan. Karena saya itu punya teman, itu alumni SMA 8. Iya. Makanya saya bangga dengan SMA 8 dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini momen yang terbaik 50 tahun SMA PPSP, SMA 8 tahun emas, sukses selalu untuk bapak-bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan bertemu lagi. Amin. Terima kasih dokter. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 tahun teman. 50 tahun menurut Bu Anis tadi bahwa kita ini sudah 50 tahun. Sudah begitu banyak alumni, Bu. Iya, luar biasa. Menurut Ibu bagaimana kalau melihat perkembangan sekarang ini, apakah menurut Ibu para alumni ini mempunyai banyak andil untuk membantu Ibu? Baik, terima kasih Dr. Eri. Jadi seperti disampaikan Dr. Ati bahwa selama ini memang alumni selalu menjalin kerjasama, juga kepedulian terhadap terutama pada guru-guru
ya itu memberikan general check up. Mungkin kedepannya itu budaya seperti ini saling memberikan support, kemudian memberikan motivasi, itu yang kami sangat harapkan. Dan ini sudah baik menurut saya, dan ke depan harus ditingkatkan supaya nanti anak-anak SMA 8 itu seperti kakak-kakaknya, sukses semuanya, luar biasa. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Bu Ati, Bu Anis, maaf, Bu Ati, Mas Andri, Mas Gofir, Mas Mono. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang reuni kita yang ke-50 ya berarti. Ulang tahun sekolah yang ke-50 yang bersamaan dengan reuni alumni. Kemudian juga dari reuni itu kita mengadakan acara general check up di tahun ini. Setelah beberapa tahun kita memang nonaktif karena ada pandemi. Teman, kita sudahi dulu perbincangan kita kali ini karena kita akan segera melanjutkan acara kita yang lain yang kelihatannya juga masih banyak di luar yang harus kita lakukan, termasuk pemeriksaan hari ini. Kira-kira sampai jam berapa Mbak Ati, Mas Mono? Ya, insya Allah jam 12. Jam 12 berarti jam 6 pagi sampai jam 12 itu menurut saya sih kalau di rumah sakit jam 6 sampai jam 12 sudah jam 5 sudah jam 5 keluar kota beliau. Matur nuwun Anis bahwa kami dari alumni ini sudah diterima dengan baik dan juga menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.